Shalom, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini. Pada hari ini tujuan saya membuat video ini adalah ingin membawakan sebuah firman dengan tema iman dan globalisasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar dan tanggung jawab di dalam pelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Kristen di Universitas Dian Nusantara. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita untuk berdoa dulu di dalam hati kita masing-masing untuk mempersiapkan Roh Kudus agar boleh hadir dalam hati kita masing-masing, sehingga pelajaran yang akan kita dengarkan sebentar ini tidak hilang sia-sia, tetapi bisa bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sangat indah. Pada saat ini Tuhan, kami mohon untuk Engkau berfirman kepada kami melalui hamba-Mu agar supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik mengenai iman dan globalisasi, agar kami sebagai anak-anak muda, bahkan siapapun yang mendengar di luar sana, boleh mendapatkan berkat yang hanya berasal daripada Engkau saja. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, apapun yang terjadi kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang tema iman dan globalisasi dengan subtema membangun fondasi Kristiani di era modern pada saat ini. Pertama-tama, saudara-saudara, marilah kita sama-sama untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan kita. Pada hari ini kita bisa berkumpul melalui media ini dengan hati yang penuh syukur, merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Dan saudara-saudaraku sekalian, sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk hidup di dalam iman. Kita diajarkan untuk bertumbuh di dalam iman. Kita diajarkan untuk terus maju di dalam perkembangan-perkembangan mengikuti zaman-zaman hingga pada saat ini. Nah, pada hari ini saudara-saudara, di tengah tantangan-tantangan zaman yang terus berkembang, ada yang namanya globalisasi. Nah, tema pada hari ini, inilah yang akan kita angkat saudara-saudara. Ini yang akan kita angkat mengenai iman di dalam era globalisasi seperti ini. Hidup di era globalisasi, teman-temanku sekalian, ini membawa kita pada realitas yang baru, membawa kita pada kenyataan yang baru, bahwa hubungan dalam kehidupan kita ini itu lebih cepat dan lebih kompleks saudara-saudara, dan tentunya cepat berubah. Di dalam teknologi, perdagangan bebas, dan keterhubungan global itu telah membawa dampak kepada kita, baik itu positif ataupun negatif. Namun, perlu digarisbawahi atau perlu ditekankan adalah di dalam kehidupan kita ini, kita perlu bertanya saudara-saudara. Kita perlu bertanya di dalam hati dan pikiran kita masing-masing tentang iman kita, tentang keyakinan kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Yesus Kristus, ini kita dapat membangun fondasi iman kita. Dari bawah, naik. Setelah terbangun, bagaimana caranya kita bisa menghadapi situasi dan kondisi di tengah arus globalisasi ini. Inilah yang akan kita bahas pada tema kita pada hari ini. Nah, di dalam menghadapi hidup dalam globalisasi ini, saya berikan 5 poin penting. 5 poin penting mengenai bagaimana caranya hubungan kita dalam meningkatkan iman kita ini bisa tetap bertahan dan tetap menjadi kesayangan Kristus, menjadi kesayangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama saudara-saudara, iman sebagai pusat kehidupan. Di dalam Alkitab, iman sebagai pusat kehidupan, saudara-saudara boleh buka di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Di situ tertulis, kita diajak untuk mengenali bahwa di dalam dia kita hidup. Kita hidup, bergerak, dan ada. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dikatakan, kita bisa hidup, bergerak, dan ada, itu semua oleh karena Kristus, oleh karena Tuhan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita tidak hanya menjadi pemirsa yang pasif. Baiklah kita tidak jadi hanya orang-orang yang menonton saja dalam perkembangan zaman pada saat ini.
Baiklah kita menjadi orang-orang yang aktif dalam perkembangan, dalam teknologi, dalam hal-hal apapun yang membangun, yang bersifat positif. Baiklah kita bukan hanya menjadi penonton pasif, melainkan kita harus tetap berinovasi, memajukan kehidupan di dunia ini di dalam nama Kristus. Kita harus tetap peduli, kita harus tetap ingat dalam pertumbuhan yang zaman yang semakin maju ini, kita harus tetap ikut andil di dalamnya, agar setiap langkah yang kita lakukan, setiap proyek yang kita lakukan, itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Poin yang kedua, teman-temanku sekalian, kasih sebagai fondasi global. Jadikan kasih sebagai fondasi global kita. Globalisasi membuka pintu bagi kita untuk berinteraksi dengan berbagai budaya dan latar belakang. Dalam Galatia 5 ayat 6, saudara boleh buka-buka Alkitab saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 6, kita diajarkan bahwa yang penting ialah iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kita harus memiliki iman yang bekerja oleh kasih. Segala sesuatu harus dilandaskan, harus didasarkan, harus difondasikan oleh kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Kalau kita mau dianggap sebagai umat-umat Allah, sebagai umat Kristus di dalam era globalisasi ini, kita harus tetap menekankan yang namanya kasih. Seperti itu saudara-saudara. Lalu kita masuk kepada poin kita yang ketiga. Poin kita yang ketiga ini adalah keadilan dan tanggung jawab sosial. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa pada saat ini mungkin orang-orang di luar sana, orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin merasakan adanya ketidakadilan, ya, merasakan adanya oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, ini yang perlu kita tekankan. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, ini juga harus kita perhatikan saudara-saudara. Karena sebagai umat Tuhan, kita dipanggil, kita merasa terpanggil atau kita dipanggil itu untuk bertindak secara adil. Bertindak secara adil dan mengabdi kepada sesama kita umat manusia. Di dalam Amos 5 ayat 24, di sini diajarkan, baiklah air banjir mengalirkan keadilan dan sungai menyapu bersihnya. Ini kita harus punya tanggung jawab saudara-saudara. Kita harus punya tanggung jawab untuk berdiri di sisi yang benar. Kita harus stand with the truth. Harus berdiri bersama yang benar, agar kita bisa mengatasi ketidaksetaraan yang terjadi setiap hari di sekitar kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup adil dan kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah konsep Kristus yang diajarkan kepada kita sekarang pada hari ini. Saudara-saudaraku, kita masuk ke poin yang terakhir, yang keempat, damai di dalam Kristus. Di tengah gejolak dan konflik global, iman kita harus menjadi sumber damai. Nah, sumber damai di dalam Filipi 4 ayat 7 ini dikatakan, dan damai Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Nah, pada saat ini adalah panggilan kepada saudara-saudara untuk berdamai di dalam Kristus. Banyak sekali gejolak-gejolak, banyak sekali godaan-godaan agar kita bisa terpecah belah. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk kasih setia. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh kehidupan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera harus diutamakan di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang melampaui segala akal. Di sini akan dikatakan bahwa Dia akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus kalau kita sudah berusaha untuk berdamai di dalam hidup kita ini. Saudara-saudaraku sekalian, iman kita tidak hanya relevan di dalam gereja, tetapi juga di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita terlibat di dalam dunia ini. Kita terlibat di dalam globalisasi pada zaman ini. Marilah kita bersama-sama membangun fondasi iman yang kokoh, menjadikan kasih, keadilan, dan damai Kristus sebagai ciri khas kita di tengah arus globalisasi ini. Pada saat ini saudara-saudara, kita masuk kepada poin yang terakhir. Poin yang kelima, di mana membangun karakter seperti Kristus dan kepemimpinan seperti Kristus itu akan membawa kita untuk damai antara gereja, agama, dan sesama umat manusia.
Iman Kristen, saudara-saudara, ini menekankan pembentukan karakter dan kepemimpinan yang berasal daripada nilai-nilai Kristen tersebut. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks ini, seperti yang saya sudah bilang di awal, kita harus menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Agar supaya apa? Supaya setiap kali kita bertindak, supaya setiap kali kita bergerak, supaya setiap kali keberadaan kita diakui oleh orang-orang di sekitar kita, kita menunjukkan kasih Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita menunjukkan damai sejahtera, kita menunjukkan keadilan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita menunjukkan bahwa sebenarnya umat Kristen adalah umat-umat yang penuh kasih dan penyayang kepada sesama umat manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, teman-temanku sekalian yang dikasihi dalam Kristus, sebagai kesimpulannya adalah dengan memahami dan meresapi ajaran yang sudah tadi kita bahas bersama-sama, para penganut agama Kristen pada saat ini diharapkan dapat menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang penuh damai sejahtera, dan yang pastinya memperkuat iman, mengkokohkan iman kita sendiri dalam menghadapi globalisasi seperti ini. Dan tentunya kita harus tetap ikut andil di dalam setiap pembangunan, di dalam setiap inovasi, agar supaya kita bisa juga diyakini dan dipercaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus lah yang menjadi juru selamat dan menjadi penolong kita di setiap masalah dan setiap keadaan dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu quotes, saudara-saudara, ini dari John Evran. Dia katakan, sebab dalam iman kita bisa menemukan landasan yang kokoh di tengah gelombang globalisasi, di mana kasih, keadilan, dan damai Kristus itu menjadi pemandu hidup kita. Sekian firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan. Saya bawa di dalam nama Yesus. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah didengarkan pada hari ini. Kami begitu mengucap syukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keimanan kami di tengah globalisasi pada saat ini, kiranya Tuhan tetap tuntun kami, Tuhan tetap bantu kami menjalani kehidupan kami dari hari ke hari, agar kami boleh senantiasa semakin lebih baik lagi. Firman yang kami dengarkan tidak berlalu sia-sia, tetapi kami boleh mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan kami boleh menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan berkati kita semua.